Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Pada hari ini kita akan belajar senyawa hidrokarbon. Tetapi sebelum kita mempelajarinya secara mendalam, kita harus tahu dulu apa sifat khas dari atom karbon tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Atom karbon, dia memiliki nomor atom 6. Jadi kalau kita buat konfigurasi elektronnya, pada kulit yang pertama ini 2, pada kulit yang kedua ini 4. Karena dia terluarnya 4, maka dia supaya stabil, maka cenderung untuk menarik 4 elektron pada kulit terluar, supaya paling luarnya itu 8 atau mencapai kaidah oktet. Sehingga ada beberapa kemungkinan ikatan yang bisa diciptakan oleh atom karbon. Kemungkinan yang pertama, dia seperti ini atom karbon, dia bisa mengikat 4 elektron seperti ini. Kemudian yang kedua, atom karbon ini dia bisa mengikat 2 dari kiri, kemudian 2 dari kanan seperti ini. Kemungkinan yang ketiga, dia bisa mengikat dari kiri 3, dari kanan 1, atau sebaliknya, atom karbon ini dia bisa dari kanan dia 3, dari kiri 1. Jadi kalau kita lihat, semua karbon di sini dia tetap menarik 4 elektron, tetapi gambarnya yang berbeda. Jadi yang pertama ini, inilah nanti yang disebut dia dengan senyawa alkana. Yang kedua inilah nanti senyawa yang disebut dia dengan alkena. Yang ketiga inilah senyawa yang disebut dia dengan alkuna. Jadi di dalam senyawa hidrokarbon nanti ada 3 yang kita bahas, yaitu alkana, yaitu rantai C yang tunggal, alkena, rantai C-nya rangkap 2, dan alkuna, ikatan antar C-nya adalah rangkap 3. Berdasarkan jumlah atom C yang diikatnya, atom karbon dibagi menjadi 4, yaitu 1 atom C primer, yaitu atom C yang mengikat 1 atom C yang lain. Yang kedua atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Yang ketiga atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Dan yang keempat adalah atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Sebagai contoh, kita ambil misalnya dia di sini kita buat CH3, sini kita buat CH3 ke bawah, CH3, sini kita buat CH2, di sini kita buat CH, ke atas kita buat CH3, kemudian di sini kita buat CH3. Atom C di sini kita beri nomor, misalnya ini C nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi berdasarkan jumlah atom C yang diikat tadi, kalau dia disebut dengan atom C primer, maka dia satu atom C, dia mengikat satu atom C yang lain. Artinya di sekelilingnya itu dia ada satu atom C yang diikatnya. Kemudian yang kedua tadi atom C sekunder. Yang ketiga atom C yang ketiga atom C tersier. Yang keempat atom C kuartener. Seperti ini. Jadi tadi atom C primer yaitu atom C, satu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Jadi kalau kita perhatikan dari yang Bapak gambar di atas ini, manalah dia satu atom C yang di sekelilingnya atau di sebelahnya hanya ada satu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya atom C yang nomor 1 ini, yang nomor 1 ini dia sekelilingnya hanya satu, di atas, di kiri, di bawah tidak ada. Berarti atom C yang nomor 1 dia mengikat satu atom C yang lain, berarti dia adalah atom C yang primer. Jadi atom C primer dia di sini contohnya dia C nomor 1. Koma nomor berapa lagi? Kita urutkan nomornya ya, dari yang kecil ke yang besar. Berarti C nomor 5. Kemudian C nomor 6. Ini nomor 7 dan nomor 8. Jadi kita buat di sini C1, C5, C6, C7 dan C8. Itulah dia yang primer. Atom C yang sekunder dia itu satu atom C dia mengikat dua atom C yang lain. Satu C-nya di sekelilingnya itu ada dua. Jadi contohnya kita lihat yang mana? Maka dia atom C yang nomor 3. Nih. Nomor 3 karena di kanan ada satu, di kiri ada satu. Jadi dia mengikat dua atom C yang lain. Jadi atom C sekunder contohnya atom C nomor 3. Kemudian tersier yang mana? Berarti satu atom C dia itu mengikat 3 atom C yang lain. Maka kalau kita lihat dia itu adalah atom C yang nomor 4, yang ini. Karena dia mengikat atom C nomor 5, nomor 7 dan nomor 3. Jadi dia mengikat 3. Jadi contoh dari atom C yang tersier adalah atom C yang nomor 4. Yang terakhir, atom C yang kuartener, dia yang mengikat 4. Jadi dia di sekelilingnya itu ada 4 C-nya. Maka yang menjadi atom C yang kuartener adalah atom C yang nomor 2. Nih, atom C nomor 2. Kenapa? Dia mengikat nomor 8, nomor 3, nomor 6, dan nomor 1. Jadi dia mengikat 4
atom C yang lain. Jadi di sini kita tulis atom C yang nomor 2. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah atom C itu bisa menarik atom C yang lain sebanyak 5? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena di awal tadi sudah Bapak jelaskan bahwa atom C itu dia mencapai stabil hanya menarik paling banyak 4. Jadi inilah contoh pembagian atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya.